يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. لم يهتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علنه. قلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضفتني. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتني. الخصائص فاقبلها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن. تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتهب.
كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم تقنتي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين السيد محمد والرشيد عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي وأصولهما وفروعهما وإلى أرواح شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن أحمد سقام والحبيب علي بن عبد الرحمن سقام قالوا شيخنا مربي أرواحنا حجي ضياء الدين بن حجي الخير أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما
سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya falakal hamdu ala ma qadaita ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falakal hamdu ala ma qadaita ay ala qadaika falhamdu alaihi thana'un bijamilin aw ala maqdika wa minhu jamilun kal afiyati wal khasbi wat ta'ati walhamdu alaihi zahirun li'annahu thana'un bijamilin wa minhu ghairu jamilin kal alami wal ma'asi walhamdu innama yakunu ala jamilin wa yujabu bi anna jami'a maqdiyatihi ta'ala bin nazari ilaihi jamilatun wa hasanatun qat'an wa innama yusafu ba'duha bil qubhi wa bikaunihi syarran wa ma'siyatan inda idafatihi lil abdi wa yasihul hamdu alal ma'lami nafsuhu bin nazari ila tarattubi al-thawabi alaihi astaghfiruka wa atubu ilaika wa hadha kulluhu waridun min riwayatin muta'addidatin qala al-Munabighiyu walau taraka falakal hamdu ila akhirih la yasjudu lisahwi lisuqutihi fi aktsarir riwayati wa ya'til imamu fihi bilafzil jam'i li sihhatil khabari bidzalika wa la yata'atta fil munfaridi fata'ayyana hamluhu alal imami lin nahyi an takhsisi nafsihi bid du'ai fi khabari Tirmidzi wa huwa la ya'ummu abdun qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum
wa fit tuhfati wa qadiyatuhu anna sa'irad du'ai kadzalika wa yata'ayyanu hamluhu ala ma lam yarid anhu sallallahu alaihi wasallama wa huwa imamun bilabzil ifradi wa huwa kathirun bal qala Ibnul Qayyim inna adiyatahu kullaha ay ghairal kunuti waradat kadzalika wa yattajihu annahu in ikhtara'a da'watan kurihal ifradu wa illa ittaba'al warida wa bihi yartafi'ul khilafu wa yusannu salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama li sihhatiha fi kunutil witri alladhi allamahu sallallahu alaihi wasallama lil Hasan ibn Ali wa yusannu akhirahu ayil kunuti wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Masih bicarakan tentang doa kunut ya Bu ya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Sekarang sampai kalimat falakal hamdu ala ma qadait. Bismillahirrahmanirrahim. Falakal hamdu ala ma qadaita ay ala qadaika. Maka bagimu segala pujian atas ketentuanmu. Kemarin ya Bu ya, ada qada, ada maqdi. Qada kehendak Allah di zaman azali yang berkaitan dengan semua makhluk Allah disebut dengan qada. Sementara maqdi keterkaitan kehendak Allah dengannya yang tidak bisa berubah maqdi. Kalau udah kejadian disebut dengan maqdi. Selama belum kejadian maka disebut dengan qada. Makanya kita ada kewajiban ya Bu ya, beriman kepada qada dan qadar dari Allah ya Bu ya. Jadi qada kehendak Allah yang berkaitan dengan semua makhluk Allah. Belum kejadian ya Bu ya. Kalau udah kejadian disebut dengan maqdi. Misalnya ada hamba Allah, qadanya dia kaya, qadanya. Pas maqdinya kaya. Nah, berarti qadanya kaya, maqdinya juga kaya. Demikian. Jadi antara qada dengan maqdi adalah sama. Ada orang yang qadanya kehendak Allah di zaman azali itu dia misalnya sehat. Pas sudah lahir ke alam dunia Allah kasih sehat, maka maqdinya sehat. Kenyataan pas udah ada di alam dunia udah kejadian ya Bu ya. Jadi qada belum kejadian, masih ketentuan Allah, kehendak Allah di zaman azali.
Kalau udah kejadian oleh ibu udah ngalamin, maka disebut dengan apa Bu tadi? Maqdi. Jadi selama belum kejadian kehendak Allah dengan semua makhluknya di zaman azali, maka disebut dengan qada. Tapi kalau udah kejadian di alam dunia, maka disebut dengan maqdi. Jelas ya Bu? Maka bagimu ya Allah segala pujian atas qada'mu. Falhamdu alaihi thana'un bijamilin. Maka memuji atas qada'nya Allah adalah memuji dengan hal yang baik. Au ala maqdika, atau atas maqdimu. Tadi ya Bu ya, ada qada' Allah, kehendak Allah di zaman azali belum kejadian. Kalau udah kejadian maka disebut dengan maqdi. Jadi memuji Allah, segala pujian untuk Allah, untukmu ya Allah, atas maqdimu, sesuatu yang engkau kehendaki sudah terjadi di alam dunia, maka disebut dengan maqdi. Pokoknya apa aja, sehat, afiat, kaya, sakit, miskin, sudah kejadian di alam dunia, maka disebut dengan maqdi. Itulah bedanya antara qada dengan maqdi. Jadi segala pujian bagi Allah atas qadanya Allah atau atas maqdinya Allah. Wa minhu jamilun, di antara maqdinya Allah adalah jamilun, sesuatu yang bagus. Contohnya apa? Kal afiyati, seperti afiat. Ibu sehat, afiat. Siang-siang ibu capek-capek ngaji ke Al-Ma'mur, disebut dengan sehatnya afiat. Ada orang yang sehatnya tidak afiat, ada orang yang sehat tidak afiat. Sehatnya tidak untuk taat kepada Allah, sehatnya tidak untuk ibadah kepada Allah. Itu orang sehat, disebutnya sehatnya tidak afiat. Jadi afiat itu diantara maqdinya Allah. Maqdi sekali lagi ya Bu ya, udah kejadian di alam dunia, maqdi namanya. Ibu Allah tentuin di alam dunia sehat afiat, maqdi sekarang nih. Ibu hadir di Al-Ma'mur siang-siang capek-capek, maka disebut dengan maqdi. Kita bilang segala pujian bagimu ya Allah atas maqdimu. Maqdi adalah kehendak Allah yang sudah kejadian, yang ibu udah ngalamin. Tadi contohnya afiat, sehatnya sehat yang afiat. Wal khasbi, kesuburan. Wa ta'ati, taat, itu merupakan maqdinya Allah, kehendak Allah yang sudah pasti terjadi, disebut dengan maqdi. Walhamdu alaihi zahirun, memuji Allah atas maqdinya Allah yang bagus-bagus itu jelas. Kenapa demikian? Li'annahu thana'un bijamilin, karena memuji maqdinya Allah dengan hal yang bagus adalah sana'un bijamilin, karena memuji dengan hal yang baik. Tadi Allah tentukan ibu afiat, sehatnya afiat. Allah tentukan ibu taat kepada Allah, disebut dengan maqdinya Allah. Artinya ibu puji Allah dengan sesuatu yang bagus, dengan sesuatu yang baik. Ini memang sudah ketentuan seperti itu, yang disebut dengan alhamdu falakal hamdu ala maqdika. Itu pujiannya pujian dengan sesuatu yang baik. Dan juga ada maqdi wa minhu ghairu jamilin, di antara maqdi ada yang tidak baik, ada yang tidak bagus. Contohnya apa? Kal alami, seperti sakit. Wal ma'asi, seperti perbuatan maksiat. Itu sama, maqdi juga. Ada orang yang sakit, itu maqdinya Allah. Ada orang yang berbuat maksiat, itu maqdinya Allah. Di alam dunia dia lahir, dia tumbuh sebagai manusia, sakit, itu maqdinya Allah. Atau ada orang yang lahir ke alam dunia, dia berbuat maksiat kepada Allah, sama, itu pun disebut dengan maqdinya Allah. Jadi ada maqdi, kita memuji Allah dengan sesuatu yang baik, yang bagus. Juga maqdinya Allah ada sesuatu yang tidak bagus, tidak baik. Tadi contohnya sakit, kemudian berbuat maksiat,
Walhamdu innama yakunu ala jamilin. Memuji Allah hanya saja terjadi atas sesuatu yang baik, yang bagus. Kok tadi memuji Allah juga atas makdi Allah yang tidak baik, tadi yang nggak bagus, contohnya seperti sakit, perbuatan maksiat. Ini bagaimana jawabannya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yujabu bi anna jami'a maqdiyatihi ta'ala bin nazari ilaihi jamilatun wa hasanatun qat'an. Dan dijawab, pengarang rahimahullah beliau menjawab bahwasanya semua maqdinya Allah, kehendak Allah yang sudah kejadian di alam dunia ini dinisbahkan kepada Allah, dipandang kepada Allah, itu semua bagus dan baik secara pasti. Jadi semua, mau yang perbuatannya maksiat atau taat, sehat atau sakit, makdinya Allah dinisbahkan kepada Allah, dilihat kepada Allah, maka semua adalah baik dan bagus. Wa innama yusafu ba'duha bil qubhi wa bikaunihi syarran wa ma'siyatan inda idhafatihil abdi. Dan sesungguhnya disifatkan sebagiannya dengan buruk, bahwasanya itu perbuatan maksiat, perbuatan dosa, itu diidofahkan kepada hamba. Jadi kalau buruk kepada hamba, makdinya Allah kita lihat, ini orang main judi, berzina, dia mabuk, makdinya Allah, nisbah kepada Allah itu baik, itu bagus, tidak ada keburukan sama sekali. Tapi kalau dinisbahkan kepada hamba, maka menjadi keburukan, menjadi perbuatan maksiat. Makanya falakal hamdu ala ma qadaita, bagimu ya Allah pujian atas qadamu dan atas maqdimu. Tadi ya Bu ya, maqdi ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Jadi mau yang bagus, mau yang tidak bagus, kalau dinisbahkan kepada Allah, maka semua bagus dan baik secara pasti. Dan keburukan, maksiat itu menjadi satu hal yang gak bagus kalau disandarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya Bu ya? Wa yasihul hamdu alal ma'lami nafsuhu bin nazari ila tarattubi thawabi alaihi. Dan sah memuji atas orang yang sakit dirinya. Ada orang sakit aja, lahir ke alam dunia, sepanjang hidupnya dia sakit, itu sama. Kita juga mesti memuji Allah atas makdinya Allah yang tadi dinisbahkan kepada hambanya, kurang baik atau kurang bagus. Kok jadi baik dipandangnya? Kenapa? Ila tarattubit thawabi alaihi, karena ada pahala yang Allah berikan untuk hambanya yang sakit selama hidup di alam dunia. Jelas ya Bu ya? Jadi orang yang memang sakit di alam dunia, misalnya sepanjang umurnya sakit sampai akhir hayatnya, maka ini orang dipandang baik. Makanya kita memuji Allah atas makdinya Allah. Kenapa demikian? Sakitnya dia mengandung pahala untuk hamba Allah yang memang sabar dalam menghadapi sakit yang Allah berikan. Jelas ya Bu ya? Jadi falakal hamdu ala ma qadaita, maka bagimu ya Allah pujian atas qada'mu dan atas maqdimu. Qada, kehendak Allah di zaman azali yang berkaitan dengan semua makhluk Allah. Sementara maqdi, kehendak Allah yang memang keterkaitan dengan semua makhluk Allah yang sudah kejadian di alam dunia, disebut dengan maqdi. Jadi selama belum kejadian maka disebut dengan qada, kalau sudah kejadian maka disebut dengan maqdi. Jelas ya Bu? Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat ya Bu ya, kalau imam bacanya fa innaka taqdinya dijaharkan, imam bacanya keras, ibu dengar, maka ibu sunnah mengucapkan kalimat asyhadu ya Bu ya. Kalau yang lainnya sunnah ibu baca amin.
Imam baca Allahumma hdina fi man hadait, ibu sunnah baca amin. Pas lempengan fa innaka taqdi, kan sunnah sir ya Bu ya, imam sir bacanya, ibu juga baca. Tapi kalau imamnya jahar, maka ibu jangan baca. Ibu sunnahnya baca kalimat tadi apa Bu? Asyhadu ya Bu ya. Jadi kalau imamnya bacanya sir pada kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai selesai, maka ibu sunnah membaca juga. Tapi kalau imamnya dia jahar, dia jahar pada bacaannya pada kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, maka ibu sunnah membaca dengan kalimat asyhadu. Jelas ya Bu ya? Wa hadza kulluhu waridun min riwayatin muta'addidatin. Semua ini datang dari riwayat-riwayat yang banyak. Jadi dari awal Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini datang hadisnya dari riwayat-riwayat yang sangat banyak. Qala al-Mudabighi, berkata al-Imam al-Mudabighi rahimahullah, kata beliau, walau taraka falakal hamdu ila akhirih la yasjudu lis-sahwi. Kalau seandainya ada orang yang enggak baca kalimat falakal hamdu yang tadi Bu ya, falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik, kalau seandainya ada orang yang enggak baca kalimat itu, dia bacanya hanya sampai pada kalimat wa ta'alait, dia baca dari awal Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu. Nggak dibaca Bu itu, dari falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik, dia nggak baca. Ini bagaimana hukumnya? La yasjudu lis-sahwi, itu orang tidak sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau seandainya ada orang yang meninggalkan bacaan falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik, orang tersebut dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, tidak sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa demikian? Lisukutihi fi aktsarir riwayati, karena gugurnya doa tersebut pada paling banyak riwayat hadis. Makanya manakala ada orang yang tidak membaca doa kalimat tadi falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik, maka tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu? Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa ya'til imamu fihi bilabzil jam'i, dan imam sunnah membaca doanya dengan lafaz jamak. Kan tadi lafaznya mufrad Bu, Allahumma hdini ya Bu ya, fi man hadait wa afini, tuh dini afini wa tawallani fi man tawallait wa barik li itu Bu ya, semua dibaca mufrad. Ini kalau bagi orang yang sholatnya sendirian, tidak menjadi imam. Kalau jadi imam
maka disunnahkan domirnya kata gantinya diganti dengan jamak, dengan nahnu. Jadi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait. Bukan waqini tapi waqina syarra ma qadait. Kemudian lagu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma nastaghfiruka. Diganti nun bu, bukan alif, bukan hamzah, karena menggunakan domir nahnu. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jelas ya bu ya. Jadi imam sunnah mengganti kalimat-kalimat domirnya, kata gantinya dengan jamak, dengan nahnu. Kalau salah sendirian maka cukup menggunakan Allahumma hdini ya bu. Jelas ya bu ya. Kenapa demikian? Lisihhatil khabari bidzalika, karena sahih hadis tentang hal tersebut. Hadisnya hadis sahih. Kalau jadi imam baca doa kunut, maka ganti domirnya dengan lafaz jamak. Wala yata'atta fil munfaridi, dan tidak sunnah bagi orang yang sholatnya sendirian. Ibu sendirian subuh di rumah, maka ibu pas waktu baca doa kunut cukup menggunakan kalimat Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Juga pas astaghfiruka, jangan nastaghfiruka kalau sendirian. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi yang diganti kata domirnya, kata gantinya hanya bagi seorang yang menjadi imam. Jelas ya bu ya. Fata ayyana hamluhu alal imami, maka jelaslah penjelasannya ini atas imam. Jadi si imam yang mesti mengganti kata domir, kata ganti dengan na. Waktu menjadi imam baca doa kunut, ganti jangan Allahumma hdini, tetapi Allahumma hdina fi man hadait hingga selesai. Kenapa demikian? Imam sunnah seperti itu lin nahyi an takhsisi nafsihi bid-du'ai, karena ada larangan mengkhususkan untuk dirinya dengan doa. Jangan sendirian, kan bawa jamaah yang lain. Kalau si imam baca Allahumma hdini buat sendiri namanya. Kada berjamaah bawa orang banyak, maka sunnah si imam mengganti kata gantinya domirnya dengan menggunakan nahnu jamak. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka. Jangan as ya bu ya. Kalau jadi imam ganti nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kok pakai nahnu? Iya, karena si imam bawa jamaah yang lainnya, bawa makmum yang lainnya, maka si imam sunnah mengganti dengan kalimat nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jelas ya bu ya. Dalilnya mana? Fi khabarit Tirmidzi, pada hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Boleh baca Turmudi, boleh baca Tarmidzi, boleh baca Tirmidzi. Jadi ibu boleh bacanya Turmudi, boleh baca Tarmidzi, boleh baca Tirmidzi. Makanya ibu ketemu itu ada orang yang namain anaknya Turmudi,
Ada yang nama anaknya Tarmidhi atau Tirmidhi. Boleh semuanya Bu ya. Boleh disebut dengan kalimat Turmudi atau Tarmidhi atau Tirmidhi. Ini perawi hadis ya Bu ya. Ulama ahli hadis yang bernama Al-Imam At-Turmudi atau At-Tirmidhi atau At-Tarmidhi radhiyallahu anhu. Hadisnya hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ummu 'abdun qauman. Tidaklah seorang hamba menjadi imam kaum yang lainnya, fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum, maka dia mengkhususkan doa untuk dirinya, tidak untuk makmum yang lainnya. Pas jadi imam dibaca Allahumma hdini fi man hadait, cuma buat dirinya aja. Ini bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa in fa'ala faqad khanahum, maka jika dia telah melakukannya, artinya tidak menggunakan kata ganti Allahumma hdina, faqad khanahum, maka sungguh telah dia berkhianat kepada makmum yang dia pimpin. Makanya kalau ibu jadi imam, nanti ganti domirnya Bu ya. Jangan Allahumma hdini, tapi Allahumma dina fi man hadait. Yang lain makmum sunnah baca tadi amin ya Bu ya. Kalau ingetin pas imam sampai pada kalimat fa innaka taqdi, membacanya sir pelan, maka ibu juga sunnah baca secara sir. Tapi kalau imamnya pada kalimat fa innaka taqdi membacanya jahar, maka ibu jangan lupa baca kalimat tadi dengan kalimat asyhadu. Imamnya bacanya jahar, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ibu sunnah menyebutkan kalimat asyhadu. Pas terakhir selawat, jangan lupa Bu ya. Pas selawat, imam bilang wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu baca amin bareng-bareng imam ya Bu ya. Jangan lupa Bu ya. Pas terakhir selawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu bersama-sama bareng-bareng imam baca kalimat amin. Jelas ya Bu? Wa fit tuhfati, dalam kitab tuhfah, wa qadiyatuhu, dan ketentuannya, anna sa'irat du'ai kadalika, doa yang lain pun sama seperti ibu. Sama. Kalau ibu jadi imam, mimpin jamaah, mimpin orang banyak, lempengan berdoa, domirnya saya diganti dengan domir kami atau kita ya Bu ya. Jangan tetap Allahumma hdini fi man hadait, jangan diganti domirnya dengan kalimat Allahumma hdina fi man hadait. Jelas ya Bu ya. Di doa-doa yang lain pun sama seperti itu. Kalau ada domirnya domir ana, saya, maka ibu sunnah untuk mengganti dengan domir nahnu, kita atau kami. Jelas ya Bu? Wa yata'ayyanu hamluhu ala ma lam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam, dan jelaslah penjelasannya atas doa yang tidak datang dari Rasulullah SAW. Jadi mau yang warid, yang datang dari Nabi, atau yang tidak warid, doa yang ulama pada susun, tetap domirnya kalau menggunakan domir ana, ibu sunnah untuk menggantinya dengan domir nahnu. Jadi jangan ya Bu ya, kalau ibu jadi imam jangan domirnya domir ana ya Bu ya, diganti dengan domir nahnu gitu. Tadi ya Bu ya, contohnya Bu ya, bukan Allahumma hdini tapi Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, dan seterusnya Bu ya. Pas lempengan nastaghfiruka, bukan astaghfiruka, tetapi nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa huwa imamun bilafzil ifradi wa huwa katsirun. Bal qala Ibnul Qayyim, bahkan
Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, inna ad'iyatahu kullaha ay ghairal kunuti waradat kadzalika. Sesungguhnya doa seluruhnya selain kunut datangnya seperti itu. Semua doa hampir menggunakan kalimat ana. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, atau Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya Bu ya. Kecuali bacanya bareng-bareng, ya Bu ya. Dhamirnya enggak perlu diapain, Bu? Enggak perlu diganti. Tapi kalau ibu jadi imam, kelar sholat yang fardu, ibu menjadi imam yang baca doanya, domirnya ana, maka sunnah ibu ganti dengan domir nahnu. Jelas ya Bu ya? Wa yattajihu annahu in ikhtara da'watan, dan jelaslah bahwasanya jika ada orang yang menjadi imam, dia membuat satu doa, dia susun doa, kurihal ifradu, maka makruh hanya menggunakan kalimat sendiri saja, ana saja, saya saja, diganti. Kalau ada orang jadi imam kemudian dia pimpin doa, maka hukumnya makruh hanya menggunakan kalimat dhamir ana. Wa illa ittaba'al waridah, kalau seandainya dia nggak buat doa, maka disunnahkan untuk mengikuti doa yang memang warid yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi yartafiul khilaf, dengannya terangkatlah khilaf dari para ulama. Jelas ya Bu ya? Jadi dari kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait disebut dengan sana atau pujian, ya Bu ya. Terakhir sunnahnya bagaimana? Wa yusannus salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sihhatiha fi kunutil witril ladzi allamahu sallallahu alaihi wasallam lil Hasan ibn Ali, karena hadisnya hadis yang sahih pada kunut witir yang Rasulullah ajarkan kepada cucu beliau, itu Sayyidina Al-Hasan ibn Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Jadi sunnah pas terakhir kunut, ibu sunnah tutup dengan selawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sunnah ya Bu ya. Jadi ibu sunnah tutup di akhir kunut ibu dengan menggunakan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kapan ini sunnah salawatnya? Akhirahu ayil kunuti, akhir daripada kunut yang ibu baca. Jangan lupa ya Bu, tadi ya, kalau ibu jadi makmum, imam menyebutkan kalimat selawat tadi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka ibu bersama-sama imam membaca kalimat amin. Hatta lau jama'a baina kunuti Hasanin al-mutaqaddimi wa kunuti Umar al-mashhuri ja'alaha akhirahuma la awwalahu wa la wasatahu. Sehingga kalau seandainya ada orang yang menggabung, dia baca kunut dari Sayyidina Al-Hasan atau digabung juga dengan kunut dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, maka tetap sunnah untuk membaca selawat di akhirnya, bukan di pertengahannya, bukan di awalnya. Jadi ibu kalau gabung kunut dari Sayyidina Al-Hasan dengan kalimat tadi, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan kunut daripada Sayyidina Umar ibu gabung, tetap sunnah selawatnya di akhir kunut yang ibu baca, tidak di awalnya, tidak di pertengahannya. Wa in sunnat fi ghairihi ittiba'an lil waridi, dan jika sunnah maka disunnahkan selawatnya pada selainnya karena mengikuti doa kunut yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa jazama fil adhkari bisunnis salami, dan Imam Nawawi ad-Dimashqi rahimahullah
beliau memperkuat dalam kitab Al-Adhkar, disunnahkan untuk menyebutkan kalimat salam. Jadi ibu jangan lupa, selawat juga, salam juga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ya bu ya. Karena sunnah salawat juga sunnah baca salam. Jelas ya bu ya. Jangan sampai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi, tidak membaca kalimat wasallam ya bu ya. Jadi ibu baca selawat juga jangan lupa baca salamnya dengan kalimat tadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya bu ya. Ada shalla, ada salam. Wa yusannu sholatu alal ali, disunnahkan berselawat kepada keluarga Nabi yang tadi bu ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi, sunnah ya bu ya. Jadi ibu selawat untuk Rasulullah, juga jangan lupa untuk keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yuqasu bihim as-sahbu kama fit tuhfati, dan dikias dengan keluarga Nabi, sahabat Nabi, sebagaimana dalam kitab Tuhfah. Jadi sebagaimana ibu baca selawat untuk keluarga Nabi, jangan lupa untuk sahabat Nabi. Tadi contohnya bu ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya bu ya. Jadi jangan lupa juga selawat untuk keluarga Nabi dan untuk sahabat-sahabat Nabi dengan contoh kalimat tadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi, juga jangan lupa ujungnya wasallama ya bu ya, selawat dan salam. Jelas ya bu. Wa qasas salata ay wassalama alal ali wassahbi fin nihayati bis salati wassalami ala nabiyyi. Dan Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah, beliau mengkias salawat dan salam atas keluarga Nabi dan sahabat Nabi dengan mengucapkan salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita mengucapin salawat, salam untuk Nabi Muhammad, juga jangan lupa ucapkan salawat, salam untuk keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi dengan kalimat tadi ya bu ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jelas ya bu. Wa farraqa fit tuhfati baina sunni dzikril ali fil kunuti, dan dirinci oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab At-Tuhfah antara kesunnahan menyebutkan kalimat keluarga ali pada kunut, tetapi dunat tasyahudil awwali, tidak disunnahkan pada tasyahud awal. Kalau ibu baca tasyahud awal, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak sunnah menyebutkan wa ala ali sayyidina Muhammad pada tasyahud awal ibu ya. Salatnya maghrib misalnya rakaat yang kedua, atau isya rakaat kedua, asar rakaat kedua, atau zuhur rakaat kedua. Pas rakaat yang kedua ibu baca tasyahud awal, maka
pada waktu selesai sampai kalimat tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ibu tidak sunnah menyebutkan kalimat wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat ya Bu ya, pada tasyahud awal ya Bu ya, sunnahnya hanya pada tasyahud akhir ya Bu ya. Tahiyat akhir kita bilangnya, tasyahud akhir sebelum salam, maka ucapan kalimat tasyahud tadi at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi yang sunnah mengucapkan selawat atas keluarga Nabi hanya pada tasyahud yang terakhir, di awal tidak. Nah ini sekarang kenapa kok di kunut disunnahkan baca selawat untuk keluarga Nabi, sementara pada tasyahud awal tidak disunnahkan untuk membaca selawat kepada keluarga Nabi? Jawabannya bi annal kunuta mahallu du'ain fanasaba khatmuhu bid du'ai lahum. Karena kunut itu tempatnya doa, maka cocoklah ditutupnya kunut tersebut dengan mendoakan keluarga Nabi. Jadi pas tempatnya doa kunut. Makanya sunnah waktu ibu selesai doa, di samping selawat untuk Nabi Muhammad juga untuk keluarga Nabi Muhammad. Tadi contohnya Bu ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jelas ya Bu? Bi khilafit tasyahudil awwali, lain halnya dengan tasyahud awal. Tasyahud awal bukan doa ya Bu ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu bukan doa. Yang doa hanya kunut saja. Makanya dikarenakan kunut tempatnya doa, sunnah ditutup dengan selawat juga kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat tadi ya Bu ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jelas ya Bu? Wa naqala ibnu alanin fi syarhil mu'adzkari fi babi adzkaril khuruji min baitihi, dan Al-Imam Ibnu Alan rahimahullah beliau mengutip dalam syarah Al-Adzkar pada bab adzkaril khuruj min baitihi inda qaulil musannifi, ketika ucapan dari musannif pengarang kitab, wa yusannu an yaqra'a li ila fi quraisyin, disunnahkan kalau keluar rumah baca li'ila fi Quraisy. Jangan lupa ya Bu ya, keluar rumah baca kalimat bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Sunnah ibu baca ayat kursi. Pas ibu keluar rumah baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, sampai habis. Yang kedua, yang ketiga, sunnah ibu baca surah Al-Ikhlas Bu tuh. Kata ibu, kapan perginya San? Baca doa dulu Bu, jangan langsung jalan. Baca doa dulu, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Yang kedua tadi Bu ya, baca ayat kursi. Yang ketiga baca surah Al-Ikhlas. Kalau waktunya banyak baca 10 kali. Kalau waktunya banyak Bu tuh. Kalau nggak cukup baca sekali aja. Kalau waktunya panjang 10 kali Bu. Berapa menit Bu ya? Kemudian baca surah Quraisy tadi Bu ya, li'ila fi Quraisy ya Bu ya. Jadi pertama baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata. Yang kedua baca ayat kursi. Yang ketiga baca
li'ila fi Quraisy, Al-Ikhlas ya Bu ya. Yang keempat baca li'ila fi Quraisy. Yang kelima belum kelar Bu tuh. Kapan perginya? Yang kelima kita jalan-jalan aja Bu ya. Yang kelima baca Al-Qadar ya Bu ya. Inna anzalnahu fi sampai salamun hiya hatta matla'il fat, baru jalan Bu tuh. Jangan lupa Bu tuh, minimal seberapa jam Bu tuh dari rumah sebelum keluar tuh. Kalau dandan lama ibu-ibu kan. Jangan kalah, baca dulu sebelum ibu keluar dari rumah, baca zikir dulu. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Tadi Bu, tambahin tadi ayat kursi sekali, kemudian Al-Ikhlas. Kalau waktu panjang 10 kali ya Bu ya. Kalau nggak panjang sekali cukup. Yang ketiga baca Quraisy li'ila fi Quraisy. Yang ke berapa lagi Bu? Yang keempat baca Al-Qadar. Tambahin ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Bu ya. Tadi doanya yang terakhir tutup dengan kalimat ya malika. Kan kita kalau baca maliki yaumiddin ya Bu ya, dibaca tambahin pakai ya. Ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Bu ya. Jangan lupa Bu ya. Besok kalau pergi jangan lupa tadi bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pertama, yang kedua baca ayat kursi, yang ketiga baca, yang keempat baca